Seperti biasa kita mengadakan kuliah 7 menit sebelum memasuki sholat zuhur berjamaah, sambil menunggu saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan. Dan ini adalah salah satu cara untuk kita saling mengingatkan yang akan perjalanan hidup ini. Karena jarang dari kita barangkali yang dengan sengaja mencari satu momen untuk mengingat ya perjalanan hidup kita ini untuk apa ya. Dan ini yang menjadikan kita manusia banyak yang lupa dengan tujuan hidup. Ya, mungkin kalau kita sensus, kita teliti ya, lebih banyak yang tidak mengerti kenapa kita menjalani hidup ini dibandingkan yang sudah mengerti. Dan salah satu caranya adalah kita dengan sholat mengingat, ya as-salatu lidzikri, dikatakan sholat itu untuk mengingat, yaitu mengingat Allah, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu penyakit yang paling besar, penyakit hati, penyakit lupa ya, yaitu lupa dengan komitmen hidup kita ya. Mungkin dahulu pernah kita diingatkan soal tujuan hidup kita, tapi dengan perjalanan waktu, dengan kesibukan kita di dunia ya, dengan segala macam urusan-urusan ya, itu akan melupakan kita. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita jadikan untuk menjadi ibroh, menjadi pelajaran, untuk menjadi peringatan buat kita. Salah satunya kita tinggal di atau berada di lingkungan masjid yang dekat dengan rumah sakit, itu saja merupakan satu poin tersendiri yang mestinya buat kita itu menjadi peringatan yang sangat baik ya, bahwa tidak jauh dari kita beribadah ini ada saudara kita, ada keluarga kita yang sedang sakit ya, baik itu sakit yang sedang, kalau ringan kan rawat jalan ya, sakit sedang atau bahkan sakit berat, yang itu bisa saja menjadi salah satu jalan dari berakhirnya atau berakhirnya kehidupan kita ya. Jadi harusnya itu menjadi pelajaran buat kita ya, bahwa kita hidup tidak akan lama. Betapapun orang itu hebatnya, betapapun orang itu kayanya ya, itu enggak akan pernah kita dengar ya orang-orang yang berjaya dahulu itu masih hidup sampai sekarang. Sebut saja ya, baik itu seorang yang soleh sekalipun ataupun orang yang jahat sekalipun, itu akan pada akhirnya akan meninggal. Dan ini adalah peringatan yang terakhir. Dengan meninggalnya orang itu peringatan terakhir yang tidak bisa diperbaiki. Masih mending orang yang mendapatkan penyakit atau teguran-teguran lainnya, itu bisa menjadi peringatan untuk menata kembali jalan-jalan kita. Dan di bulan ini juga ada satu peringatan yang berbeda-beda orang melakukan peringatannya, yaitu tentang kelahiran Nabi kita Rasulullah SAW. Dan Nabi ini adalah salah satu dari sekian ratus Rasul dan sekian ribu para Nabi, yang itu tanda cintanya Allah kepada kita agar selalu ingat ya. Makanya di dalam surat Al-Asr itu disebutkan ya, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang tidak saling mengingatkan. Ya, oleh karena itu dimanapun kita, kapanpun ya, kita harus selalu memberikan nasihat terhadap saudara-saudara kita. Saling ya, saling artinya itu dua arah. Kita memberikan nasihat, kita juga diberikan nasihat. Tidak harus menunggu ilmu yang banyak. Ya,
Dan kebanyakan manusia itu terpeleset di soal saling mengingatkan ini. Ya, ada orang-orang yang menghindari ini karena untuk tidak dikatakan sebagai soalim. Ya, itu banyak sekali di antara kita keluh untuk mengeluarkan nasihat dikarenakan takut dianggap sebagai soalim, sok baik. Kalau dipikir-pikir mendingan soalim, sok baik daripada sok jahat. Ya, masih bagus kita soalim daripada sok jahat. Ya, oleh karena itu, ya, kedepannya akan terus kultum ini dilakukan di masjid ini untuk saling mengingatkan. Memang waktunya terbatas, tapi untuk mengingatkan kita dalam banyak hal, dalam perkara agama ini, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Seberapapun tingginya kita punya jabatan, punya harta, itu nggak ada artinya apa-apa. Dan di akhir kehidupan kita hanya beberapa potong kain kafan yang kita bawa, handphone yang sudah melebihi seperti Tuhan, ya, atau seperti kekasih melebihi dari sekedar istri atau suami, ya, handphone itu nggak akan terbawa. Ya, sama-sama kita ketahui sekarang ini kita sudah banyak diterlenakan oleh yang namanya handphone, sehingga kalau nggak ada handphone seolah-olah kehilangan sekali, ya. Itu pun tidak kita bawa, ya, apalagi harta-harta yang lain. Jadi oleh karena itu kita harus melihat perjalanan hidup kita di dunia ini untuk apa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, itu harus kita ulang-ulang dalam pikiran kita supaya kita nggak menjadi orang-orang yang terlupa. Ya, tidak hanya mengejar jabatan, ya, mengejar pangkat, mengejar pekerjaan, menomorduakan ibadah kita kepada Allah. Sholat ditinggal hanya gara-gara misal maaf ini karena rapat, karena pekerjaan, bahkan karena hal-hal yang lebih remeh lagi, ya, lebih senang kita ngobrol sama teman misalnya walaupun udah kedengaran azan. Ya, itu hal yang mestinya sangat kurang baik, ya. Nah, karena itu marilah kita tetap saling mengingatkan sesama kita untuk agar kita tidak lupa tujuan hidup kita di dunia.